warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu Guru Indonesia. Perkenalkanlah, nama saya Susila Pamungkas, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten. Izinkanlah saya ingin memaparkan koneksi antara materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, dibimbing oleh fasilitator Ambar Bidang Lintas dan Ibu Sutini SPD. Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga bisa diartikan sebagai serangkaian kebutuhan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan di kelas. Agar pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas, maka harus dilakukan hal berikut. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil murid. 3. Menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. 4. Melakukan penilaian berkelanjutan, ongoing assessment, melakukan strategi diferensiasi konten, produk, dan proses. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Profil belajar murid merupakan pendekatan pembelajaran yang disukai murid seperti gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru harus melakukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Berikutnya, diferensiasi konten. Diferensiasi konten yaitu materi apa yang akan kita ajarkan kepada murid. Guru harus mengukur kesiapan murid, mencari informasi siapa yang akan diberi bahan ajar, mendasar atau transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, membedakan siswa yang masih tergantung atau mandiri, lambat atau cepat. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah sebagaimana siswa memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Penerapan diferensiasi proses dalam pembelajaran diantaranya kegiatan berjenjang, penggunaan pertanyaan pemantik, membuat agenda individual, variasi waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang berikutnya adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan memberi pilihan atau kebebasan pada murid bagaimana mereka mengekspresikan hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan, baik berupa teks, infografis, audio maupun audiovisual. Di mana di audio adalah suara, audiovisual adalah suara dan gambar, misalnya adalah video pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai pembelajaran optimal. Alasan mengapa pembelajaran diantaranya: pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif, pembelajaran berdiferensiasi bersifat kualitatif daripada kuantitatif, berakar pada penilaian, menggunakan pendekatan konten, proses, dan produk, berpusat pada murid, perpaduan dari pembelajaran seluruh kelompok individual, bersifat organik dan dinamis. Menurut KHD, setiap anak adalah makhluk yang memiliki kodrat masing-masing dalam dirinya, dan pendidikan berperan penting dalam menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh seorang guru menjadi jawaban
atas kebutuhan individu murid yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dan zaman. Itu adalah kaitan dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara dengan materi modul 2.1. Berikutnya, kaitan dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1, masih lanjutannya. KHD menekankan peran guru dalam pendidikan sebagai penuntun anak didik dengan menggunakan sistem AMONG yang menuntun anak didik berkembang sesuai kodratnya dengan istilah yang Ki Hajar Dewantara gunakan, yaitu menghamba pada anak, yang diartikan menuntun anak didik dengan penuh kasih sayang agar berkembang sesuai kekuatan kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi berperan dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kaitan dengan materi modul 1.2, nilai dari peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang meliputi nilai mandiri, kolaboratif, proaktif, inovatif, dan nilai yang berpihak pada murid merupakan modal utama sehingga nilai tersebut untuk guru penggerak dapat mengemban peran guru penggerak yang salah satunya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kaitan dengan materi modul 1.2, masih dengan nilai dari peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Tujuan berfokus pada pembelajaran berdampak pada murid dan secara mandiri, efektif, kolaboratif, dan bebas, dalam mendasari dan menerapkan rangka koordinasi strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Modul pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Hal ini dapat dibuktikan di mana salah satu nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid. Agar pembelajaran berpihak pada murid, maka harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan dengan materi modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Agar kepemimpinan murid dapat tercapai, perlu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Jika kebutuhan belajar murid terpenuhi, maka pembelajaran tersebut memunculkan motivasi. Murid yang bermotivasi akan mencapai prestasi yang maksimal, sehingga visi dan misi sekolah terwujud. Murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, penanaman profil Pancasila ini akan kaitan dengan materi modul 1.4, budaya positif. Penerapan budaya positif di dalam ruang kelas, terutama disiplin positif, membuat kesepakatan kelas dan menerapkan protokol guru manajer, maka akan dapat mewujudkan terbentuknya komunitas belajar yang mendukung ekosistem belajar dan berdiferensiasi, dan menjadikan pemetaan kebutuhan belajar murid sebagai sebuah rutinitas yang perlu dilakukan, sehingga bisa mewujudkan variasi strategi dan unik kebutuhan belajar murid dan konsistensi pembelajaran. Ya, sampai di sini pemaparan dari kaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3 dengan 1.4 berkaitan dengan 2.1, yaitu untuk memenuhi kebutuhan murid maka harus diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, cukup sekian pemaparan dari saya. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.